Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berbagai macam limpahan rahmat, karunia, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang syukur. Syukur maknanya adalah berterima kasih. Secara istilah, mentasarufkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 3 cara untuk mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, bil lisan. Di saat kita mendapatkan nikmat, apa yang harus kita ucapkan adalah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Minimalnya kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ketika kita mendapatkan nikmat, kemudahan, kemudian kesehatan, maka kita ucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara bil qalbi, dengan hati. Meyakini bahwa semua nikmat yang datang kepada kita itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, semua nikmat yang datang ke kita adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita seorang pedagang bahwa yang mendatangkan duit itu dari perdagangan kita, bukan. Tapi itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan meyakini bahwa yang mendatangkan duit itu dari kantor kita. Yang mendatangkan duit adalah hakikatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau walaupun kita seorang petani yang mendatangkan beras, mendatangkan duit, itu semua bukan dari pertanian kita, tapi kita yakini bahwa itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdagang, berkantor, bertani, itu merupakan asbab atau wasilah mendatangkan itu semua. Tapi kita yakin dalam hati kita, ketika kita mendapatkan nikmat, rezeki apa saja, kita yakini bahwa itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, cara syukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah bil arkan, dengan menggerakkan semua anggota badan kita untuk ibadah kepada Allah. Gerakan tangan kita untuk bertakbir Allahu Akbar. Gerakan mulut kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Gerakan kaki kita untuk kita langkahkan ke masjid dalam rangka sholat berjamaah. Ini dalam rangka syukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, maka kunci bertambahnya nikmat itu adalah dengan cara kita bersyukur dan mendatangkan azab Allah pada saat kita kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam mengatakan bahwa malam yashkur an-ni'ama faqad ta'arada li zawaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka seolah-olah dia mengusir nikmat yang ada di dalam dirinya. Sebaliknya, wa man syakaraha faqad qayada bi iqaliha. Dan barang siapa yang dia mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka seolah-olah dia mengikat nikmat yang ada di dalam dirinya. Wa zadahullahu ni'matahu, dan Allah akan terus menambah nikmatnya. Itu dengan cara kita bersyukur. Subhanallah. Nikmat itu bukan hanya berupa harta, hadirin rahimakumullah. Di saat badan kita sehat, itu nikmat dari Allah. Di saat urusan kita serba mudah, itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat anak kita baik-baik, soleh-soleh,
mereka bisa menghafal Al-Quran. Itu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Maka dengan syukur inilah yang akan terus ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang beriman dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Maka mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa terus dapat mensyukuri nikmatnya, dan mudah-mudahan kita pun ditambah-tambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum, wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.